kami masuk. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan Kau nyatakan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Sampaikan isi hati-Mu dalam hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu kami diteguhkan, kami dibangkitkan, dan kami tahu kami Kau jadikan serupa dengan gambaran-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa iblis yang mengganggu konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk terima berkat kekal, aku tolak usir keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya Tuhan, Natal ini Tuhan membuat kami terima perubahan-perubahan. Bahkan saat ini Tuhan kami percaya di akhir tahun ini Tuhan kami percaya Tuhan kami menang hadapi apapun. Bahkan kami akan masuk tahun 2022. Kami percaya Tuhan saat ini sudah Kau berikan jalan kebenaran, keselamatan, jalan kehidupan buat kami lewat firman-Mu hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati Tuhan, percaya katakan amin. Ya. Salam, selamat siang ya. Mari kita akan responi selamat Natal. Tuhan Yesus berkati semua ya. Untuk Bu Maria, bahkan Pak Hendra, keluarga, bahkan semua jemaat, bahkan semua saat ini asyar di saat ini di gereja saat ini Allah Baik Rehoboth. Selamat Natal, Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Percaya Natal ini kita sungguh-sungguh ya akan terima kata Tuhan. Natal ini melepaskan kita dari ketakutan. Ya, ini penting sekali dalam kehidupan kita. Natal melepaskan kita dari ketakutan. Berapa banyak seringkali ya kita takut hadapi apapun, bahkan apalagi kita dengar tahun 2022 apa yang saat ini kita akan ya hadapi, kita tidak tahu tahun 2020 aja, tahun 2021 aja seperti begini. Bagaimana nanti tahun 2022? Tapi hari ini Tuhan mau katakan Natal, ya Natal itu artinya apa? Menurut bahasa Portugis itu artinya kelahiran. Berarti kita tahu ya Natal itu adalah kelahiran Tuhan Yesus melepaskan kita dari ketakutan. Karena begini ya, ketakutan ini melanda banyak orang, yaitu bukan cuma orang dewasa, yaitu di seluruh dunia ya orang juga alami ketakutan. Contohnya mulai anak-anak, coba anak-anak 1 tahun atau 2 tahun juga alami ketakutan loh ya. Kemudian remaja, bahkan dewasa, bahkan orang tua ya, semua orang pernah alami ketakutan itu. Dan hari ini Tuhan mau katakan kalau ketakutan terus-menerus itu berarti tidak wajar ya. Ketakutan terus-menerus itu berarti Tuhan mau sampaikan itu dalam kehidupan kita. Ingat, itu bukan dari Tuhan loh. 2 Timotius 1 ayat 7, ketakutan itu Tuhan katakan, Tuhan aku tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh kekuatan, roh yang membangkitkan ya, roh ketertiban. Kalau saat ini kita takut itu berarti dari iblis. Dan Tuhan hari ini mau beritahu di dalam kehidupan kita bagaimana supaya saat ini kita lepas ya dari ketakutan itu. Karena kita tahu ya ketakutan itu bisa membawa kita tidak masuk surga loh. Ketakutan itu bisa membuat kita ini ya saat ini apa? Tidak diselamatkan oleh Tuhan. Ayo jangan sampai ya itu terjadi dalam kita. Wahyu 21 ayat 8. Nomor 1 Tuhan sudah bilang, kalau engkau orang-orang penakut tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang penakut itu berarti, orang yang takut itu berarti tidak percaya ya akan kuasa Tuhan. Padahal kita tahu Tuhan Yesus itu siapa, dia sudah mati, dia rela berkorban buat kita. Bahkan Tuhan Yesus itu katakan dalam kehidupan kita, bahwasanya ingat dia itu juga juru selamat. Ya, ayo sudah jelas dikatakan orang-orang penakut, orang yang tidak percaya, orang-orang ya Tuhan katakan kalau orang pembunuh, orang ya atau apapun yang jahat-jahat itu pasti tidak masuk neraka. Tapi ngeri ya orang-orang penakut itu loh. Ayo kita responi saat ini bagaimana supaya kita ini tidak takut. Tuhan mau katakan pada kita, kenapa kok orang takut? Karena seringkali ya orang ini yaitu apa? Pakai pikirannya sendiri. Ini yang Tuhan pesankan pada kita, jangan pakai pikiran kita. Pikiran kita itu 5 tambah 2 tetap 7. Tapi pikirannya Tuhan, Filipi 2 ayat 5. 5 tambah 2 itu Tuhan bisa lakukan ya, bisa jadi cukup untuk 5.000. Bahkan Tuhan katakan lagi dalam kehidupan kita, Efesus 4 ayat 17. Jangan pakai pikiran sia-sia. Belum terjadi sudah mikir ketakutan ini itu. Ya, Tuhan mau katakan pada kita tahun 2022 enggak tahu apa yang terjadi. Mungkin malah kita diberkati, tapi kita sudah ketakutan. Ya, mungkin dibangkitkan, dipulihkan keadaan kita, tapi kita saat ini mulai sudah ketakutan. Dan Tuhan mau katakan, ingat kita harus berubah. Efesus 4 ayat yang ke-23. Kata Tuhan, engkau saat ini pengen lepas dari ketakutan itu, dan ingat Tuhan mau katakan engkau juga bisa masuk dalam kerajaan surga. Di bumi juga seperti di surga. Kuncinya adalah Tuhan katakan dalam kehidupan kita ayat 23, ingat Tuhan katakan harus diperbarui
dalam ya pikiran dan rohmu. Harus berubah pikiran kita. Jangan pakai pikirannya kita sendiri tapi pakai pikiran Tuhan. Filipi 2 ayat 5 ya. Bahwasanya apapun semua pikirannya Tuhan di mana, Bu? Firman Tuhan katakan itu di Alkitab ini loh pikirannya Tuhan. Tuhan bilang, ya, jangan takut, burung di udara Tuhan pelihara, yaitu pikirannya Tuhan. Ya, Tuhan mau katakan pada kita, ingat masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang. Itu pikirannya Tuhan. Tapi kita takut gimana masa depan anakku, gimana nanti belum dapat teman hidup, gimana nanti sulit cari pekerjaan. Ingat, hari ini Tuhan mau katakan Filipi 4 ayat 8. Taruh pikiranmu di pikirannya Allah. Yaitu apa? Apapun yang baik, Tuhan sudah bilang Filipi 4 ayat 8. Yang baik, yang sedap didengar, ya, yang namanya disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ingat ya, yang baik-baik itu pikirkan, tapi banyak orang seringkali yaitu apa, malah memikirkan yang tidak baik-baik, ya, yang tidak suci dipikirkan, kemudian bahkan tadi dikatakan ya, yang saat ini apapun itu dipikirkan, tapi Tuhan bilang yang baik pikirkan semuanya itu. Kemudian yang kedua, kenapa kok kita ini seringkali ketakutan? Ternyata Tuhan mau katakan itu kepada kita karena engkau pakai ya atau saat ini yaitu bukan cuma pikiranmu, tetapi engkau saat ini juga yaitu apa? Seringkali dengar suaranya manusia atau suara di dunia ini ya, suara media, suara orang seringkali mengatakan apapun. Tapi hari ini Tuhan mau katakan banyak dengar suaranya Tuhan. Bagaimana Bu dengar suara Tuhan? Ya baca Alkitab, melekat sama Tuhan. Ya saya percaya pasti kita akan dengar, buktikan itu, buktikan terus bergaul karib dengan Tuhan. Ingat Yohanes 15, Tuhan katakan dalam kehidupan kita, Yesus itu adalah pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 7, kalau engkau tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam engkau, apa yang kau minta Allah akan melakukan dalam kehidupanmu. Dan ini yang Tuhan pesankan dalam kehidupan kita ya. Makanya jangan saat ini mendengarkan suaranya manusia, dengar suara-suara di luar sana, tapi dengarkan suara Tuhan. Bagaimana dengan suara Tuhan? Ya banyak baca Alkitab. Ya, Tuhan akan bicara, tanya sama Tuhan. Tuhan akan berbicara, Tuhan kita itu hidup. Bahkan dikatakan lagi, kenapa kok kita ini seringkali ketakutan? Karena mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kekuatan manusia. Ya, hari ini Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau engkau saat ini karena kekuatan kita terbatas, kuasa kita terbatas, sudah diberkati pekerjaanmu. Hadapi engkau sakit, engkau sembuh, orang yang mengandalkan Tuhan itu. Karena dokter kadang-kadang terbatas kuasanya. Kemudian yang keempat, kenapa kok kita ini seringkali ketakutan? Karena Tuhan mau katakan pada kita, kita seringkali melihat keadaan yang ada. Situasi kondisi itu loh kita seringkali, aduh tokoku sepi, kalau tokoku sepi terus gimana ini, orderku sepi ini, terus bagaimana ini, bisa-bisa aku bangkrut, sudah ketakutan. Bagaimana nanti aku bayar sekolah anakku, bagaimana bayar listrik, bayar ini, bayar itu, tagihan, bayar bank, ingat, bayar bunga bank atau macam-macam. Hari ini Tuhan mau katakan pada kita, ya, kuncinya adalah saat ini jangan lihat keadaan yang ada, tapi pandanglah Yesus. Dia adalah Allah yang maha besar, maha kuasa. Dia Allah yang sanggup, dia Allah pencipta. Dia bisa menghentikan badai, dia bisa melakukan apapun dalam kehidupan kita. Ini pesan Tuhan pada kita ya. Saat ini pandanglah, kata Tuhan, pandanglah, dia berdiri sebelah kananmu. Mazmur 16 ayat 8. Tuhan tidak jauh dari kita, ternyata pandanglah Tuhan. Ya, itu yang dirasakan oleh Daud. Kenapa Daud menang-menang? Ya karena tadi dia tidak takut hadapi Goliat, hadapi musuh yang banyak. Beruang, singa, dia tidak takut karena dia tahu ya, dia sungguh-sungguh melihat Tuhan. Pandang Tuhan saat ini, jangan mandang keadaanmu ya, situasi apapun. Ayo, bagaimana saat ini Natal melepaskan kita dari ketakutan? Lukas 2 ya. Ayo kita akan baca Lukas 2 ayat 8. Ini pesan Tuhan buat kita semua, bagaimana Natal ya, kelahiran Tuhan ini, kedatangan Tuhan di dunia ini melepaskan kita dari ketakutan. Di dalam Lukas 2 ayat 8 ya, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ya, coba ada gembala-gembala itu menjaga ternak mereka pada waktu malam. Penggembala ini berbicara ya, yaitu apa? Kita sebagai manusia, berbicara tentang manusia. Pada waktu malam ini berbicara tentang dunia. Di mana kita di dunia ini alami kegelapan. Karena memang dunia ini bukan tempat kita. Ya, dunia ini alami kegelapan. Dikatakan ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ingat, tiba-tiba berdirilah malaikat itu, kemudian apa yang terjadi? Mereka malah ketakutan. Ada kemuliaan Tuhan itu ya. Kemudian mereka ketakutan. Dan ingat, Tuhan mau katakan ini loh, manusia ya kadang-kadang lihat apapun ketakutan. Ya, sebenarnya lihat Tuhan tapi tadi malah ketakutan. Dikatakan ayat 10, bagaimana supaya kita lepas ya, kita bisa lepas dari ketakutan ini. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut,
Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini Tuhan mau katakan itu kepada kita. Kalau Tuhan sampai bilang jangan takut, ya Tuhan akan melepaskan kita dari ketakutan. Jangan takut. Kalau Tuhan sampai ngomong jangan takut, berarti Tuhan itu bertanggung jawab. Yaitu apa? Yang pertama Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana saat ini mengapa kita tidak perlu takut? Yang pertama adalah karena ada berita kesukaan besar. Ayat 10 tadi loh. Ada berita, aku tadi loh memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ada berita kesukaan besar. Apa itu Bu berita kesukaan besar? Hari ini kata Tuhan, ya, saat ini engkau tidak perlu takut. Ternyata kita tahu Tuhan Yesus datang ke dunia. Yesus lahir 2021 tahun yang lalu dia lahir. Yaitu apa? Dia datang ke dunia. Kemudian apa? Dia mengampuni dosa kita, dia menebus dosa kita. Bahkan yang penting lagi adalah saat ini yaitu apa? Kita ini sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh saat itu apa? Kita ini diberikan kemenangan oleh Tuhan. Iblis sudah dikalahkan dengan kuasa dari Yesus. Bayangkan ya kalau tidak ada Yesus, kita ini pasti jalan kita turun terus. Tapi kita bersyukur sekarang karena Yesus jalan kita itu naik ya, jalan kita itu naik. Bahkan yang luar biasa lagi Tuhan mau sampaikan di dalam kehidupan kita, karena ada Yesus ya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Coba kalau Yesus sudah datang ke dunia, ini berita kesukaan besar buat kita. Dan yang luar biasa lagi, dosa kita bukan cuma diampuni, tapi kita masuk dalam kerajaan surga. Ini sesuatu luar biasa. Yang Tuhan berikan juga dalam Roma 6, yaitu ayat Tuhan katakan Roma 6 ayat 23. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, ini sesuatu luar biasa. Kita terima kemuliaan Allah. Dulu kita ya karena berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena Tuhan Yesus datang ke dunia, kita terima kemuliaan Allah. Ini berita sukacita yang luar biasa. Kemudian Yohanes 1 ayat 16 dan 17. Ya, sejak Yesus datang ke dunia, hidup kita hidup dari kasih karunia Allah. Apa itu kasih karunia Allah? Yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak layak dilayakkan, yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, hari ini Tuhan mau ingatkan kembali dalam kehidupan kita, ini berita kesukaan hidup dari kasih karunia Allah. Jadi orang lain kalau tokonya sepi, jangan kita samakan dengan orang lain, tokomu rame. Kalau anakmu ya tuh saat ini kepengen kuliah atau apapun, orang lain sulit loh untuk cari kerjaan, sulit loh cari order, tidak ada yang sulit bagi Tuhan karena hidup dari kasih karunia Allah. 1000 rebah di sisimu, 10 bila kananmu itu tidak menimpamu, tapi kau hanya menonton. Itulah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, ya. Dan Tuhan mau katakan itu pada kita. Kuncinya adalah yaitu apa? Kita ini bersyukur kasih yang sempurna itu Tuhan curahkan dalam hidup kita. Justru kasihnya sempurna, kita itu betul dipenuhi dengan kasihnya. Akhirnya kita bisa berbuat kasih pada musuh kita. Ini berita kesukaan besar, ya. Engkau bisa berdamai dengan musuhmu. Ini sesuatu itu Yesus yang bahkan juga Yesus itu jadi saat itu apa? Jadi terang. Karena dengan kedatangan Yesus itu kita tidak alami kegelapan lagi, tapi kita alami terang. Ya, jadi jangan takut. Apapun kau sedang alami kekelaman saat ini, pekerjaanmu, rumah tanggamu, keuanganmu alami gelap. Percaya, Yesus akan menerangi kegelapanmu itu. Dan yang luar biasa lagi, ini berita kesukaan besar yang putus asa, yaitu apa punya pengharapan. Pengharapan kita siapa? Tuhan. Roma 5 ayat 2 dan 5, pengharapan pada Tuhan tidak akan mengecewakan, tidak akan sia-sia. Malah kasih karunia Allah akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya, kemuliaan Allah akan dicurahkan dalam hidup kita. Kemudian kegelapan dirubah jadi terang tadi, kemiskinan dirubah jadi kekayaan. Tuhan mengatakan ini berita kesukaan besar. Yang kalah bisa dirubah jadi menang. Tuhan mengatakan kegagalan bisa dirubah jadi kesuksesan. Bahkan Tuhan bilang kematian, karena Tuhan Yesus datang ke dunia, Yesus bisa merubah kematian jadi kebangkitan. Kematian rohani, kematian dalam pekerjaan, kematian hubungan suami istri. Saya melihat sudah mau cerai ya, sudah tinggal pukul palu yang terakhir. Tapi Tuhan bisa bangkitkan kembali rumah tangga sampai saat ini. Bahkan melayani Tuhan. Ini sesuatu luar biasa. Hari ini Tuhan mau katakan pada kita, karena Tuhan Yesus datang ke dunia, ini berita kesukaan besar buat kita. Dia datang memberikan keajaiban buat kita. Ingat, dia bisa melakukan apapun dalam sekejap. Hai badai, Tovan, berhenti. Tuhan bisa lakukan itu. Ayo, bahkan gunung-gunung dalam sekejap gunung bisa terpecah, terbelah 2 gunung batu. Ya, ayo, ini yang Tuhan mau katakan pada kita. Dan saat ini yang kedua adalah mengapa kita tidak perlu takut menghadapi hidup ini sampai kedatangan Tuhan. Ya, kapan Bu kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Yang penting adalah tetap hidup dalam kebenaran, tetap berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam percobaan. Enak-enak orang hidup dalam kebenaran. Ya, orang di dalam kebenaran itu enak-enak. Ya, Tuhan sudah katakan dilindungi dari pencobaan yang akan datang. Wahyu 3 ayat 10. Ya, ayo kita akan baca di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11.
Bagaimana saat ini kita tidak perlu takut. Ternyata ini yang Tuhan pesankan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, luar biasa kan? Ya, kita ini tidak usah takut karena kita punya juru selamat. Ya, ingat, juru selamat itu ahli, berarti juru mudi, ahli mengemudikan. Juru kunci, ahli kunci. Ya, coba kita datang, kalau kunci kita ya ini ya pasti patah atau apa, kita datang ke juru kunci. Tapi ini luar biasa, akhirnya dibetulkan, dibuatkan yang luar biasa. Kalau saat ini kita alami masalah, ingat kita punya juru selamat. Bukan menyelamatkan di bumi saja, tapi menyelamatkan sampai kekal selama-lamanya di surga. Hidup kekal bersama Yesus. Aduh, luar biasa ya Tuhan kita itu ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang penting lagi adalah Tuhan mau katakan itu kepada kita. Ingat, Tuhan menetapkan kita bukan untuk dimamurka. Ya, Dia malah menyelamatkan. Banyak orang, aduh Bu, saya alami ini, alami itu. Gimana saya Tuhan, kok aku alami begini? Ingat, Tuhan tidak pernah menetapkan kita untuk ditimpa murka. Ya, Yohanes 3 ayat 17, aku datang bukan menghakimi dunia, tapi aku datang untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan mengatakan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9, aku menetapkan engkau bukan untuk ditimpa murka, tapi aku menetapkan engkau untuk beroleh keselamatan. Jangan salah ya, Tuhan tidak pernah saat ini menghukum kita. Tuhan tidak pernah saat ini berbuat jahat sama kita. Seringkali jalan kita saja seringkali yang menceng. Seringkali jalan kita ini tidak lurus. Jalannya Tuhan itu kebenaran lurus. Ingat, hari ini Tuhan mau katakan itu kepada kita. Bahwasanya kita punya juru selamat. Yaitu apa? Dia menyertai perjalanan kita. Ya, bayangkan Tuhan sudah bilang dalam kehidupan kita, Matius 28 ayat 20b. Aku senantiasa menyertai engkau sampai kesudahan akhir zaman. Jangan takut, senantiasa itu berarti pagi, siang, malam. Berarti kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Ya, setiap pagi baru itu betul itu. Makanya kita ya percaya punya masalah apapun Tuhan sanggup selamatkan dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita nggak takut? Kuncinya adalah apa? Ada obatnya loh supaya nggak takut. Beli di mana Bu? Apakah di apotek? Nggak ada di apotek. Tapi obatnya apa? Ayo kita baca ya. Mazmur 56 ya ayat 4. Ini obatnya kalau takut ya. Tuhan katakan apa? Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Amin. Waktu kita takut, aduh gimana Bu, gimana enggak takut Bu, ini bayar utang, saya mau di saat ini ya toh bayar ini bayar itu. Enggak usah takut. Hari ini Tuhan katakan dalam kehidupan kita, percaya kepada Tuhan. Percaya akan janjinya. Percaya dia juru selamat. Percaya dia Allah yang sanggup melakukan apapun yang enggak mungkin jadi mungkin. Ya, hari ini mari, ini pesan Tuhan buat kita semua. Dan yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan, yang penting adalah jangan takut dengan masalahmu. Yang penting kau hidup benar, engkau hidup kudus, enggak usah takut, enggak perlu takut. Loh Bu, tapi ini masalah di depanku loh Bu. Kalau enggak rumahku disita, kalau enggak aku di PHK, enggak usah takut. Tapi hari ini Tuhan mau katakan itu kepada kita, yang perlu kau takuti adalah siapa? Lukas 12. Kita akan baca ayat yang kelima. Ya, Lukas 12 ayat yang kelima. Yang perlu kita takuti yaitu bukan masalah kata Tuhan. Loh siapa loh Bu? Ayo kita baca ya, tak perlu takut. Dengan masalah tidak perlu takut. Dengan utang tidak perlu takut. Ayo kita baca ya, selama hidupmu benar loh ya. Yuk kita baca Lukas 12 ayat 5. Ya, aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Aduh, berarti kita harus takut Tuhan. Takut Tuhan tuh yang gimana toh Bu? Kita harus melakukan perintahnya. Ya, kita tidak boleh melanggar perintahnya. Kita harus melakukan perintahnya, enak tidak enak harus dilakukan. Ikuti jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan itu naik. Jalannya Tuhan bukan turun. Jalannya Tuhan selalu naik. Kalau naik itu ngos-ngosan. Tapi percaya nanti di tempat ya atau di tinggi itu kita akan melihat, aduh masalah kita ternyata kecil. Lewat masalah ternyata kita berbuah. Lewat masalah ternyata Tuhan itu baik menyelamatkan kita. Ya, saat ini tidak kanak-kanak lagi tapi jadi dewasa rohani siap jadi mempelai Kristus. Bahkan yang luar biasa lagi Tuhan mau katakan di dalam Lukas 12 ayat yang ke-7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut ya. Karena kamu lebih berharga daripada apa? Banyak burung pipit. Jadi ingat, rambut aja lo terhitung lo di hadapan Tuhan. Saya aja enggak tahu rambut saya berapa, tapi di hadapan Tuhan rambut saya itu terhitung, rambutnya sudah terkasih terhitung. Apalagi masalah kita, utang kita, bayar ini, bayar itu, nyekolahkan anak, atau saat ini omset kita kok turun. Tuhan tahu, engkau diperlakukan tidak adil, hakmu tidak dikembalikan, Tuhan tahu. Oleh sebab itu tidak usah takut kata Tuhan. Ingat, burung di udara dipelihara, apalagi kita dipelihara. Kita itu makhluk yang paling mulia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tapi takut akan Tuhan. Ya, jauhi larangannya, lakukan perintahnya.
Ingat, engkau akan berbahagia. Bahkan Tuhan katakan engkau akan diberkati, pekerjaanmu akan dibuat naik, keluargamu, hari tuamu diberkati, keturunanmu tidak minta-minta. Aduh, banyak sekali, engkau akan dibela, engkau akan menang. Ya, engkau akan didudukkan. Ya, atau saat ini, aduh, luar biasa ya. Ayo, yang kemudian yang ketiga. Hari ini Tuhan mau katakan, mengapa kita tidak perlu takut? Tetap ya, di dalam Lukas 2 tadi ya dikatakan, yaitu apa yang Tuhan mau katakan pada kita. Lukas 2 ayat yang saat ini Tuhan ingatkan, ayat yang ke-13. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena Tuhan katakan Lukas 2 ayat 13, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya. Ternyata yang ketiga, tidak perlu takut. Tuhan itu berikan malaikatnya kepada kita. Sejak kita lahir itu ada malaikat-malaikat, makanya anak-anak bayi itu ya, kalau tiba-tiba ya dia tidur atau apapun, kadang-kadang dia juga matanya terbuka, dia kadang-kadang tertawa sendiri ya. Dia tidak ke wajah kita karena belum kelihatan ya, tapi apa, tertawa sendiri. Itu malaikatnya Tuhan itu ya, yang sungguh-sungguh menjaga sejak dia lahir itu. Bahkan kesaksian pendeta Pak Yunggo ya seperti itu juga, sejak lahir kita itu diberi oleh Tuhan malaikat. Ya, bahkan juga diingatkan loh, malaikat Tuhan itu ngapain sih kok malaikat Tuhan itu, Bu? Nggak usah takut karena Tuhan malaikat Tuhan itu menyertai kita. Mazmur 91 ayat 11. Ingat, sepanjang perjalananmu malaikat itu menyertaimu, menyertai perjalananmu. Hari ini engkau duduk, engkau berdiri, anakmu sekolah luar negeri, anakmu dimanapun berada, suamimu dimanapun berada, nggak usah kau takut, disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan yang menghalau, menggagalkan. Ya, saat ini yaitu apa? Tuhan bisa melepaskan maut lewat malaikat-malaikatnya. Tuhan bisa memberkati kita, menolong kita, memberikan jalan keluar ya lewat malaikat-malaikatnya. Ibrani 1 ayat 14, malaikat-malaikatnya melayani engkau. Ini yang Tuhan mau katakan. Jadi malaikat itu melayani Tuhan Yesus, dan Tuhan mudah saja menyuruh kalau kita berdoa. Malaikat Tuhan, ingat seperti seperti Daud. Daud sudah merasakan. Kemudian juga yaitu Paulus, Silas, siapapun, Petrus juga berdoa. Apapun murid semua ya toh, orang-orang pada waktu dalam kisah para rasul itu berdoa supaya Petrus itu dilepaskan dari penjara. Betul loh, malaikat Tuhan datang melepaskan Petrus, menuntun Petrus. Jadi malaikat Tuhan itu tetap ada loh. Tapi apakah itu bersayap, Bu? Malaikat Tuhan itu Tuhan bisa lakukan, tidak tahu itu orang yang tidak kenal kita. Karena saya sudah melihat betul-betul ya. Oleh sebab itu tidak usah kita takut ya. Apapun saat ini Tuhan katakan malaikat Tuhan itu berkemah ya. Ingat Mazmur 34 ayat 8. Malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang yang takut akan dia. Kalau engkau takut Tuhan, menjauhi larangannya, melakukan perintahnya, pasti malaikat Tuhan berkemah loh di sekeliling kita. Ingat ya, bahwasanya Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Tuhan contohkan itu, ditunjukkan oleh Tuhan seperti siapa? Elisa. Nabi Elisa saat itu apa ya, menghadapi orang-orang Aram menyerang ya. Apa yang terjadi di Datan itu? Bujangnya Elisa ketakutan ya. Saat itu, gimana ini Nabi Elisa? Ini musuh sudah ya tuh saat ini mengepung kita. Tapi Nabi Elisa tenang aja. Nabi Elisa bilang begini, saat ini, sudahlah, yang menyertai kita itu lebih banyak daripada menyertai mereka. Loh, kok bisa? Karena apa? Ya langsung dia berdoa, Tuhan buka mata bujangku Tuhan. Dibuka mata bujangnya. Ditunjukkan ternyata malaikat Tuhan itu mengelilingi Adi ya. Saat ini apa, Nabi Elisa dan sampai itu bujangnya itu mengelilingi orang-orang Israel, itu sesuatu yang luar biasa ini. Jadi jangan takut, malaikat itu berkeliling ya, mengelilingi kita orang yang takut akan dia. Dan mari, ini yang Tuhan mau katakan itu kepada kita, melayani kita, malaikat Tuhan menolong kita. Mazmur 57 ayat 3 dan 4, waktu kau berdoa seperti Daud, waktu dia berdoa, Tuhan kirimkan penolong, Tuhan kirimkan malaikat untuk nolong. Saya senang sekali. Pokoknya enak aja doa, wis kalau punya masalah apa doa, wis gak usah takut, doa, serahkan khawatirmu dalam doa, maka engkau akan melihat ya toh, dan pemohon syukur, maka damai sejahtera Allah akan melampaui segala kepikiranmu. Karena saya melihat betul loh, saya apa-apa, Tuhan tolong lo Tuhan, ini lo Tuhan, untuk biaya ini lo Tuhan, enggak tahu caramu lo Tuhan, Tuhan ini lo Tuhan, pokoknya gitu saya ya. Saya merasakan, betul-betul. Nanti Tuhan kirimkan, aduh berkat itu, ya enak aja bukan pendeta, enggak. Bukan, buktikan. Saya sudah bilang kepada siapapun. Karena Allah kita itu Allah yang hidup, ya. Allah kita itu Allah datang sebagai juru selamat. Tidak mungkin membiarkan kita anak-anaknya. Kemudian Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita yang keempat, ya. Kenapa kita tidak perlu takut? Lukas 2 ayat yang ke-14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ternyata apa? Kemuliaan Allah kita itu adalah Allah yang mulia.
Kemuliaannya itu apa sih Bu? Kemuliaan itu manifestasi dari pekerjaan Tuhan yang tidak terbatas. Ingat seringkali kita ini uang kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Ya, apapun saat ini bekerja juga terbatas. Semua terbatas. Pikiran kita terbatas, ya. Tetapi ingat loh, kuasa Tuhan tidak terbatas, pikiran Tuhan tidak terbatas. Bahkan berkatnya Tuhan tidak terbatas, berkat kita terbatas. Ya, makanya kadang-kadang ada orang yang tidak puas. Hari ini Tuhan mau sampaikan itu kepada kita. Kuncinya adalah ingat Tuhan itu ya Allah yang mulia, Allah yang penuh kemuliaan. Jangan takut. Ingat kemuliaan Allah dalam hidupmu. Yesus naik ke surga. Rohnya dicurahkan dalam kehidupanmu. Ingat, dia Allah Immanuel yang bersama dengan kita, itu Matius 1:23 itu. Namanya saja disebut Immanuel. Ya, dinamakan Yesus itu karena siapa? Maria, ya sungguh-sungguh luar biasa. Hari ini Tuhan mau sampaikan itu di dalam kehidupan kita, ya, yaitu apa tadi? Saat kita ini sungguh-sungguh ya, tidak takut kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Karena Allah kita itu Allah yang penuh mujizat. Apa sih kemuliaan itu? Ya mujizat-mujizat itu loh. Yang kita tidak bisa ngerjakan, Tuhan bisa ngerjakan dalam kehidupan kita. Jadi ingat ya, tidak perlu takut, hidup kita itu hidup dalam kemuliaan Tuhan. Tapi biasanya itu ada penderitaan. Kalau mau terima kemuliaan itu Roma 8 ayat 18. Penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan berikan pada kita. Jadi jangan takut, tahun 2021 banyak masalah kita yang belum terselesaikan. Tapi ingat tadi Tuhan sudah bilang di dalam hidup kita, ya, yaitu kuncinya adalah tadi tidak usah takut. Kuncinya adalah tadi Tuhan katakan engkau adalah punya Allah yang penuh kemuliaan. Yang tidak bisa jadi bisa, tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan sanggup lakukan itu. Ada mujizat. Waktu apalagi engkau ini berserah sama Tuhan, apalagi ya engkau itu aduh tidak bisa apa-apa, pikiran ini sudah dan tidak mampu. Tapi di situ Allah akan nyatakan kemuliaannya. Dia akan nyatakan mujizat-mujizatnya luar biasa. Kemudian yaitu apa? Dia adalah Allah yang yaitu Raja Damai. Makanya kalau hari ini kita supaya tidak ketakutan, datang ke Yesus, berseru kepada Yesus, engkau akan terima kedamaian, damai sejahtera. Dia Raja Damai. Ada di dalam Yesaya 9 ayat 5. Yesus itu Raja Damai. Ya, mari ini pesan Tuhan di dalam kehidupan kita. Hadapi masalah apapun, tidak usah kau takut ya. Tetapi tadi ya, sungguh-sungguh Tuhan nyatakan itu di dalam kehidupan kita. Mari kita responi perkataan Allah ini. Kita mau memuji Tuhan bahwasanya Yesus engkau juru selamatku. Dalam janjimu kemenanganku Tuhan. Mari kita katakan itu kepada Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi, percaya. Yesus datang sudah mengalahkan iblis loh. Dengan menebus dosa kita, dia sudah mengalahkan kuasa iblis. Dia mati, dia bangkit lagi. Ingat, kutuk sudah diputuskan, maut sudah dikalahkan. Oleh sebab itu jangan kau takut, mungkin keluargamu alami apapun saat ini miskin, tapi jangan kau takut, kutuk sudah diputuskan, engkau menjadi keturunan diberkati. Ingat, apapun kutuk-kutuk masa depan diputuskan, kutuk-kutuk keturunan, kutuk okultisme, kutuk-kutuk kedagingan, kutuk-kutuk sakit penyakit diputuskan dengan saat ini kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Dia rela mati buat kita, dia rela berkorban. Mari kita memuji Tuhan. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Katakan dengan iman apa yang sedang kau hadapi, percaya menang. Yesus engkau juru selamatku, dalam janjimu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Ya rawalawa syandara barabalawalamu. Ini sukacita kami Bapa. Terima kasih Yesus kau datang Tuhan untuk kami Tuhan. Engkau lahir untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami terima kabar sukacita
Kami hidup dari kasih karunia Tuhan. Kami hidup Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan punya juru selamat. Kami tidak takut lagi Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Yesus, malaikat-malaikatmu Tuhan melayani kami, berkemah di sekeliling kami. Malaikatmu menjaga perjalanan kami Tuhan. Syukur, syukur. Terima kasih Roh Kudus. Urabalabasukilawase, kami mengucap syukur Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, ada mujizat-mujizat-Mu Tuhan. Kami alami apapun Tuhan. Terima kasih kebaikan-kebaikan-Mu kurapapapapapapsu. Oh laba-laba-labasu kilawase, Natal ini Tuhan sungguh mengingatkan kami Tuhan. Kami tidak boleh takut, tapi kami harus takut akan Allah Tuhan. Percaya janji-Mu kau genapi. Ulangan 28 ayat 1-14. Kurapapapapapasi Tuhan. Oh rabasi, terus memuji menyembah Allah, terus bersyukur. Engkau punya Allah, dia tahu, dia peduli, dia tahu isi hatimu sebelum lidahmu mengatakan. Dia tahu, orasi, dia tahu pikiranmu. Serahkan pikiranmu kepada Tuhan. Yang sakit kau jamah, kau sembuhkan Tuhan. Kemuliaan-Mu kau nyatakan hari ini, siang ini Tuhan. Yang terikat utang kau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak punya pekerjaan, yang menganggur, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kasih karunia-Mu. Tidak ada yang sukar, kau sudah siapkan pekerjaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami hidup dari anugerah-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang saat ini Tuhan, saat ini Tuhan, apapun Tuhan yang akan bayar apapun Tuhan, tidak ada uang daris berkuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kurabalawasi, Kau yang mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kemuliaan-Mu Tuhan. Kami hidup dari setiap perkataan-Mu Bapa Yesus. Haleluya, firman-Mu menjadikan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya itu Tuhan. Roma 4 ayat 17b, firman-Mu yang tidak ada menjadi ada. Percaya, tidak usah kau takut, karena Allah pencipta, dia bisa menciptakan apapun. Tuhan, urapan-Mu juga kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Maria Sidarta Tuhan. Terima anakku rawasih. Terus anakku rawat tasim, terus kasih karunia Allah itu menyertai kehidupanmu anakku. Bahkan terus saat ini anakku, damai sejahtera Allah itu melingkupi kehidupanmu anakku. Bahkan kegemilangan yang Allah berikan anakku buat saat ini rawat tasim, sampai anak-anakmu, sampai saat ini anakku, rawat tasim ke domba-dombamu, sampai gerejamu itu anakku. Engkau akan melihat kegemilangan itu yang dari Allah itu yang luar biasa anakku. Terima anakku, sukilapalapalapasum. Dan ada saat ini Allah yang membimbing, engkau membimbing saat ini gerejamu itu anakku. Terima itu anakku, sukilapalapalapasim. Keluaran 33 ayat ini ayat 14, Keluaran 33 ayat yang ke-17a, Keluaran 33 ayat 19 itu. Terima anakku urapan ini Tuhan. Dan ini yang Allah katakan juga, ingat anakku rawasik. Saat ini kurawatasim, ada yang sampaikan itu anakku rawatasim. Ingat anakku lawatasim, apapun yang saat ini kau hadapi, jangan kau takut anakku. Karena ingat janji Allah anakku, sebab kegelapan ini menutupi bumi anakku, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan turun atas gereja saat ini. Oke, api rohbot itu. Terima anakku, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan lihat kemuliaan Allah itu. Engkau akan melihat itu anakku rawasi keseterang Tuhan. Terbit kegelapanmu itu disinari oleh saat ini terang Tuhan itu. Dia datang membawa terang, dia datang menyelamatkanmu, dia datang membawa kemuliaan yang kau akan lihat, mujizat. Orang yang tidak punya rumah, kau berikan rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan yang tidak bisa secara manusia Tuhan untuk sekolah, orang Tuhan Sampai apa cita-cita bagi engkau tidak sukar Tuhan, kau bisa lakukan Tuhan. Dan terima anakku rawasi. Bahkan saat ini kita suruh Tuhan, kurawasi Tuhan untuk hamba-Mu saat ini, kurawasi terima anakku. Sampai untuk saat ini kurawasi imam-imam, terima anakku. Aku memuaskan jiwa imam-imam itu anakku dengan kelimpahan di gereja Rehoboth ini anakku. Dan terima umatku akan menjadi saat ini kurawasi kenyang dengan kebajikan-kebajikanku itu. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, kami akan meninggalkan tahun 2021. Kami pegang janji-Mu. Kami hidup dari perkataan-Mu Tuhan. Kami kenyang dan kebajikan-Mu Tuhan. Imam-imam juga Tuhan saat ini Tuhan, puas Tuhan. Dari jiwanya Kau puaskan Tuhan dengan kelimpahan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan di gereja-Mu Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan, Kau berikan terang-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami akan masuk tahun 2022 Tuhan. GAB Rehoboth Tuhan, kami percaya semua hamba-hamba Tuhan, bahkan semua asar, bahkan semua jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan,
Saat ini Tuhan janji-Mu ya dan amin Tuhan. Oh Tuhan, saat ini Tuhan, kegelapan itu Tuhan sudah kau ubah yang luar biasa. Yang ada kemuliaan-kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan saat ini Tuhan. Semua Tuhan, urawasi Tuhan, dari semua Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan, sampai Tuhan urawasi gembala, bahkan sampai semua asar, bahkan sampai semua kuraba kalau Tuhan jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima anak Kristus, tidak usah kau takut. Tahun 2022 anakku tersebut. Ingat Allah Immanuel yang menyertai-Mu anakku, yang menyertai engkau lebih banyak daripada yang menyertai mereka anakku. Kuasa iblis akan menghancurkanmu, akan menghalang berkat-berkatmu. Jangan kau takut. Ada roh Allah yang menyertai-Mu lebih banyak itu anakku. Malaikat Tuhan yang berperang buat engkau anakku. 2 Raja-Raja 6 ayat 16 itu anakku. Terima anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan juga Tuhan Pak Hendra Tuhan. Kurapalapas bersama. Oh Tuhan, saat ini Tuhan ibu dan anak-anak, terima anakku, sukilawasi terus anakku, kurapa kurawata sikilasem, engkau akan melihat anakku sukilasem, engkau akan kurawata kasih menjadi berkat itu yang luar biasa itu anakku, diberkati untuk jadi berkat, dan terus kasih karunia Allah itu limpahkan di dalam kehidupanmu itu anakku, terima itu anakku, engkau dipanggil, engkau dipilih oleh Allah itu anakku. Ingat anakku, engkau dipanggil, dipilih untuk dibenarkan, engkau dipilih, dipanggil untuk saya dimuliakan oleh Allah anakku. Jangan kau takut. Roma 8 ayat 30. Engkau akan lihat kemuliaan-kemuliaan Allah di dalam pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, dalam keluargamu, sampai anak-anakmu dalam studinya anakku. Sampai masa depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami angkat tangan Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk saat ini Tuhan. Sukiraba-labasi Tuhan. Saat ini Tuhan, putra-putri hambamu, Ibu Pendeta, Maria Sidarta Tuhan, kami serahkan yang ada di Amerika juga Tuhan, nyatakan kasih-Mu yang luar biasa yang ada saat ini juga Tuhan di Indonesia, di Surabaya, berkati semua hamba-Mu Tuhan, yaitu Tuhan Bapak kasih kami urapi Tuhan dalam pekerjaan sampai dalam keluarganya, sampai anak hamba-Mu terus, karena kami tahu anak ini anak kemuliaan yang dari Allah yang luar biasa. Anak ini akan menjadi hamba Allah yang luar biasa. Ingat anakku, engkau akan melihat anakmu ini harus dipercayakan kepadamu, melalui ini anakmu akan ditinggikan, dipermuliakan. Sejak kecil, sejak dia urusanku, Allah yang sungguh-sungguh anakku memakai dia yang luar biasa, akan jadi penghibur yang luar biasa dalam kehidupanmu, membawa berkat di dalam keluargamu itu yang luar biasa. Terima anakku. 1 Raja-Raja 3 ayat 12. Tuhan, terima kasih, kami angkat tangan Tuhan, urapan kesehatanmu juga kau berikan kepada hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan, GAP Rohopo Tuhan, urapi hamba-Mu juga Tuhan, bahkan saat ini Tuhan, oh Tuhan, kami percaya semua jemaat-Mu Tuhan bangkit, Tuhan melihat terang-Mu Tuhan, kegelapan sinar Tuhan. Kami akan masuk tahun 2022, kami tidak takut. Kami percaya hati ini mulai malam, mulai hari ini, siang ini kau menangkan Tuhan. Apapun yang sakit sembuh, yang terikat utang kau lepaskan. Tidak tahu caramu bagaimana, kami tidak tahu Tuhan. Tapi kami pegang janji-Mu. Yeremia 32 ayat 17. Ingat anakku, bahwa saat ini Allah yang saat ini memberikan saat ini anakku, sungguh-sungguh anakku, yang tidak bisa menjadi bisa itu anakku, terima itu Tuhan. Kami angkat tangan, biarkan kau turun tangan. Yang tidak punya pekerjaan kau beri pekerjaan, yang sakit sembuh, yang saat ini tidak punya rumah kau berikan rumah, bahkan saat ini Tuhan, saat ini yang merindukan jodoh kau berikan jodoh, yang merindukan saat ini keturunan kau beri keturunan, yang merindukan saat ini Tuhan pekerjaan kau siapkan pekerjaan, yang merindukan haknya dikembalikan, dibayar Tuhan dalam terus Tuhan. Oh Tuhan, kami angkat tangan, biarkan kota kami tercinta Surabaya, kami berdoa, GAP Rehoboth kami berdoa Tuhan, sebagai gereja-Mu kami angkat tangan berdoa untuk presiden kami, gubernur kami, wali kota kami, para menteri, semua aparat pemerintah kami, terutama kami berdoa Tuhan untuk saat ini Indonesia, curahkan hujan pertobatan, curahkan hujan kemuliaan-Mu Tuhan, hujan keselamatan besar-besaran terjadi Tuhan, semua memuji menyembah-Mu, terutama juga kami berdoa Tuhan Surabaya, di mana kami tinggal di Jawa Timur, dimanapun anak menantu cucu usaha bisnis kami ada di luar kota, di luar Jawa, di luar saat ini Tuhan, negeri Tuhan, dalam ditutup bungkus yang kuasa darah-Mu, aku ikat, aku patahkan, hancurkan, usir keluar roh angin badai, tofan poyo, roh gerakan ISIS terorisme, segala roh gempa bumi, roh tsunami, segala roh badai lanina, tanah longsor, segala apapun yang tidak bisa dipercaya manusia Tuhan, aku tolak, usir keluar dalam Yesus. Kami pegang janji-Mu Tuhan, Engkau dengar doa kami karena Engkau Allah yang hidup Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang peduli, yang tidak akan biarkan anak-Mu. Waktu kami saat ini mengusir iblis, kerajaan-Mu turun dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami percaya hari ini Tuhan, kemuliaan-Mu terus Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Gereja-Mu GAP Rehoboth terus Tuhan, saat ini Tuhan menjadi dewasa rohani Tuhan, lewat apapun masalah-masalah yang Kau izinkan, kami percaya Tuhan, saat ini iman anak-anak-Mu
semakin Tuhan terus naik-naik Tuhan. Dan kami menjadi dewasa rohani Tuhan melalui apapun yang Kau ajarkan, Kau didik kami Tuhan. Terima kasih Bapa, lewat apapun kami Kau tegur. Terima kasih Bapa, Kau mengasihi kami. Kau tidak mau kami binasa, tapi Engkau mau Tuhan kami ini Tuhan berjalan dalam jalan kebenaran keselamatan daripadamu kekal Tuhan. Tuhan kami angkat tangan, biarkan Kau turun tangan atas kami, berkati anak-anakmu Tuhan, berikan Tuhan terus roh memberi, roh menabur. Ingat apapun Engkau hidup, kalau Engkau ingin apapun anakku yang Kau sering anakku Kau tabur itu anakku tidak akan sia-sia. Engkau akan terima Tuhan anakku, karena Tuhan katakan Galatia 6 ayat 8, apa yang Kau tabur dalam roh akan keluar dari roh Allah itu anakku. Galatia 6 ayat 9 anakku, apa yang Kau tabur dengan kebaikan itu anakku, Engkau akan terima kebaikan-kebaikan dari Allah yang luar biasa itu anakku. Terima anakku, terus lakukan itu anakku, menabur itu anakku, bahkan untuk saat ini sesamamu, bahkan untuk teman-temanmu juga yang seiman itu. Nah apapun saat ini yang Kau tabur, kata Tuhan Lukas 6 ayat saat ini Tuhan katakan ayat 38, itu akan diukurkan kepadamu, itu akan dipadatkan, itu akan digoncangkan sampai tumpah keluar. Rawasi Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi Kau ajari anak-anakmu gereja GAP Robot ini Tuhan menjadi sungguh-sungguh Tuhan saat ini Tuhan, sungguh-sungguh menabur yang luar biasa, menabur dalam doa, menabur dalam perbuatan baik, menabur dalam kasih, karena Engkau kasih itu sendiri Tuhan. Kami angkat tangan, biarkan Kau turun tangan atas kami semua. Di dalam nama Yesus terimalah berkat Natal, damai sejahtera Natal, sukacita Natal, memberi kemenangan, memberi kemuliaan, memberikan saat ini damai sejahtera, memberikan sukacita, memberikan kebenaran itu, memerdekakanmu itu, memberikan saat ini kuasa itu kepadamu, dan memberikan kehidupan kekal. Dalam nama Tuhan Yesus percaya, katakan amin.